Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada salah satu kisah sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini bernama sahabat Thauban. Jadi sahabat Thauban ini mempunyai kebiasaan yang luar biasa. Beliau sangat rajin sekali dalam menjalankan sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, beliau pasti datang lebih awal. Dan kebiasaan uniknya, ini sudah diketahui oleh banyak sahabat dan baginda Nabi. Beliau selalu duduk di bagian pojok depan, bagian kanan. Ya, selalu mojok duluan. Tapi mojoknya ini bukan tanpa alasan, karena beliau tidak ingin mengganggu jamaah yang lainnya ketika sholat berlangsung. Karena umumnya imam ketika ada di saf tengah biasanya bersinggungan dengan jamaah yang samping kanan atau kirinya. Singkat cerita, suatu ketika menjelang sholat berjamaah, sholat subuh, ditemuinya di masjid tidak kelihatan sahabat Thauban ini. Baginda Nabi pun melihat, kok tumben ini hari ini di pojok kok nggak ada Thauban. Maka baginda pun bertanya kepada sahabat, adakah yang melihat Thauban? Para sahabat yang di masjid saat itu semuanya berkata, saya tidak tahu ya Rasul. Mereka semua tidak ada yang tahu di mana sahabat Thauban. Sehingga karena saking sayangnya baginda kepada sahabat Thauban, setiap sholat berjamaah pasti ikut, maka diputuskan untuk menunggu sebentar, mengajak sahabat untuk menunggunya sebentar. Kita tunggu sebentar sahabat. Sampai suatu ketika, sampai waktu berjalan, waktu subuh hampir habis, maka ditemui juga masih belum datang sahabat Thauban. Akhirnya diputuskan untuk langsung menjalankan sholat subuh berjamaah. Begitu sholat subuh berjamaah selesai, maka baginda Rasul bertanya lagi kepada sahabat, adakah yang tahu di mana rumah Thauban? Maka kali ini ada salah satu sahabat yang menjawab, saya tahu ya Rasul, di mana rumahnya? Baginda Nabi bertanya lagi, tunjukkan di mana rumahnya. Nah, maka setelah sholat berjamaah selesai, diputuskanlah untuk mengajak para sahabat untuk menjenguk sahabat Thauban. Ya. Baginda Nabi menjenguk langsung, berjalan menuju rumah Thauban beserta rombongan para sahabat. Masya Allah, ketika perjalanan menuju rumah sahabat Thauban ini, begitu kagetnya para jamaah rombongan ini. Ternyata jarak tempuh dari masjid ke rumah Thauban ini kurang lebihnya adalah sampai 3 jam. Masya Allah. Barulah saat itu mereka menyadari, subhanallah, begitu luar biasanya sahabat Thauban selalu menjalankan sholat berjamaah, bahkan walaupun jarak rumah dan masjidnya itu 3 jam. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Singkat cerita, setelah sampai di rumah Thauban, baginda langsung mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawablah oleh istri Thauban, waalaikumsalam ya Rasul. Baginda bertanya, di manakah Thauban? Aina Thauban? Maka istrinya menjawab, waqad tuwfiya. Beliau meninggal ya Rasul, sambil meneteskan air mata. Singkat cerita, baginda bertanya, adakah sesuatu yang muncul yang luar biasa sebelum meninggalnya Thauban? Maka istri Thauban menjawab, aku tidak tahu ya Rasul. Sepertinya tidak ada sesuatu yang luar biasa menjelang ajal menjemput suamiku, menjelang kematian suamiku. Tapi ada 3 kata yang aku sendiri tidak tahu maksudnya, aku tidak tahu artinya. Yang pertama, aduh, mengapa tidak bijak lagi? Nah, itu saya tidak paham ya Rasul. Nah, itu yang dikatakan oleh sahabat-sahabat, aduh, mengapa tidak jauh lagi? Yang kedua, aduh, mengapa tidak yang baru? Itu yang kedua. Yang ketiga, aduh, mengapa tidak semuanya? Mendengar jawaban istri sahabat-sahabat tersebut, maka baginda tersenyum dan turunlah berita dari langit
Maka perlu diketahui bahwa ya baginda Rasul menjawab bahwa ketika menjelang ajal seseorang maka ditampakkanlah semua amal perbuatan selama di dunia. Maka saat itu ditampilkanlah kepada sahabat-sahabat yang pertama adalah mengapa tidak lebih jauh lagi. Ternyata saat itu ditampilkan bahwa suatu ketika beliau menjelang sholat subuh, ketika berangkatnya dari rumah menuju ke masjid, ditampakkan pahala-pahala yang luar biasa. Setiap langkahnya, setiap langkah kedua, langkah ketiga, sampai pahalanya ketika di masjid sholat berjamaah. Akhirnya dia mengatakan, mengapa tidak lebih jauh lagi? Soalnya kalau lebih jauh lagi bisa jadi pahalanya lebih banyak lagi. Yang kedua, mengapa enggak yang baru? Ternyata suatu ketika beliau menjalankan sholat subuh, bertemulah beliau dengan salah satu hamba Allah yang hendak menjalankan sholat subuh juga berjamaah di masjid. Saat itu kebetulan cuacanya dingin, beliau menggunakan dua baju yang tebal, dua jubah yang tebal. Beliau menggunakan dua jubah yang tebal itu, yang baru di dalam, ada baju yang baru, yang lama di bagian yang luar. Ketika ketemu dengan hamba yang kedinginan dengan jalan tadi, maka hamba yang kedinginan tadi diberikanlah satu baju yang luar, yang lama. Nah, saat itu tampilkan betapa besarnya pahalanya memberikan bantuan, memberikan sedekah kepada orang yang sedang kedinginan tadi di jalan. Oleh karenanya beliau mengatakan, kenapa enggak yang baru saja? Kalau yang lama aja pahalanya luar biasa, yang baru pasti lebih bagus lagi, lebih banyak lagi pahalanya. Subhanallah. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ternyata selama di dunia beliau pernah bersedekah kepada seorang fakir miskin. Suatu ketika beliau bertemu dengan seorang pengemis yang di depan rumahnya. Kemudian diajaklah masuk ke dalam rumah untuk makan bersama satu porsi piring yang sama. Jadi porsinya sahabat-sahabat dengan porsinya seorang pengemis tadi sama. Maka ditanya, kenapa hal yang besar tadi? Maka beliau mengatakan, kenapa enggak semuanya saja aku kasihkan kepada pengemis tadi? Subhanallah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sehingga kesimpulannya pada kisah ini memberikan kepada kita betapa besarnya pahala ketika menjalankan sholat berjamaah dan bersedekah. Oleh karena itu, jangan sampai nanti di akhir hayat kita, menjelang ajal kita dikatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku sedikit waktu lagi untuk mendekati ajalku, maka aku akan bersedekah lebih banyak lagi dan aku akan menjadi orang yang soleh. Maka ketika akhir ajal mengucapkan hal itu, maka sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Demikian apa yang sahabat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.